Kita kabar selanjutnya, kasus dugaan penipuan wedding organizer memakan banyak korban. Tim liputan kami melakukan penelusuran ke lokasi yang dijadikan kantor oleh Ayu Puspita. Ya, pemirsa, kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer by Ayu Puspita ini memang menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Saat ini saya mengabarkan langsung dari kantor wedding organizer by Ayu Puspita yang terletak di wilayah Ceger, Jakarta Timur. Bisa Anda lihat pemirsa bahwa memang kantor wedding organizer by Ayu Puspita ini sekitar 2 rumah, yang mana ia memang menyewa 2 rumah ini untuk kemudian dijadikan kantor yang kemudian dijadikan aktivitas dari wedding organizer yang ia punya, dan setidaknya sudah 5 tahun kantor ini berdiri di wilayah Ceger, Jakarta Timur. Untuk situasi terkini, jika bisa kami gambarkan, ini kantornya sudah sangat sepi, tidak ada orang sepertinya, karena dari tadi kami juga sudah mencoba untuk memanggil sekiranya apakah ada orang di dalam rumahnya atau di dalam kantor ini, namun tidak ada yang merespon begitu. Jadi memang kalau kami melihat situasinya ini sudah tidak ada orang, namun beberapa barang di dalam kantor ini masih terlihat, seperti kemudian barang-barang memasak, kemudian juga barang-barang lainnya, karena memang menurut informasi kantor ini menjadi tempat di mana seluruh aktivitas wedding organizer, baik dari administrasian, pendataan hingga proses memasak ini berada di kantor ini. Dan kalau kami bisa menceritakan bagaimana kemudian awal kasus ini terjadi, ini dimulai dari seseorang yang kemudian memposting video di salah satu sosial media terkait pernikahannya yang tidak ada catering atau makanan yang seharusnya sudah dikoordinasikan oleh pihak wedding organizer by Ayu Puspita, sehingga memang dari video tersebut korban-korban lainnya pun merasa perlu untuk bertemu langsung dengan pihak wedding organizer yang mana kantornya memang terletak di wilayah Ceger, Jakarta Timur. Dan 7 Desember malam, pemirsa, ini sejumlah korban, tepatnya sekitar 200 orang, langsung menggeruduk langsung Ayu Puspita yang berada di rumahnya, yang kemudian meminta refund atas dana-dana yang sudah dikirimkan oleh para klien atau para korban. Dan sangat fantastis karena menurut dari estimasi begitu, adanya kerugian sebanyak 16 miliar rupiah, yang mana dananya ini diketahui digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli rumah ataupun jalan-jalan ke luar negeri. Adapun juga dari pihak korban ini meminta refund secepatnya. Namun dari Ayu Puspita mengatakan bahwa akan merefund dalam kurun waktu 3 minggu, yang mana memang itu dirasa merupakan waktu yang lama yang dirasa oleh para korban, sehingga korban juga langsung menyeret Ayu Puspita dan juga 4 rekannya ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terkait kasus dugaan penipuan yang dilakukannya. Dan saat ini kami akan terus mendalami bagaimana kasus ini akan berlangsung. Dari pihak Polda Metro Jaya masih terus akan juga mendalami kasus ini dan masih terus akan melakukan pendalaman terkait kasus dugaan yang dilakukan oleh wedding organizer by Ayu Puspita. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Timur. Hafsah Syafira, Dani Martin, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan kasus dugaan penipuan yang melibatkan wedding organizer Ayu Puspita? Sudah rekan Hafsah Syafira di Polres Metro Jakarta Utara. Hafsah, seperti apa update terkini di sana? Silakan. Ya, Fatimah dan juga pemirsa, selamat siang. Terkait kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer by Ayu Puspita, memang ini masih menjadi perbincangan yang hangat di sosial media. Adapun sudah dikonfirmasi setidaknya sebanyak 87 pelapor yang melakukan pelaporan di Polres Jakarta Utara. Untuk lebih mengetahui bagaimana kemudian detail dari kasus ini, kami sudah bersama dengan salah satu korban dari wedding organizer by Ayu Puspita. Di sini sudah ada Mbak Tirta dan juga Mbak Tirza maksud kami, dan juga Mas Fikri. Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Mbak, Mas, ini sebelumnya kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Namun jika berkenan mungkin boleh diceritakan ke pemirsa TV One bagaimana awal kronologi begitu dari Mas dan juga Mbaknya kemudian memilih wedding organizer by Ayu Puspita yang menjadi WO di pernikahan Mas Mbak. Jadi dari kami sebelumnya kami tahu WO ini tuh dari sosial media, dari Instagram, dari TikTok. Lalu kami melihat testimoni dari pengantin-pengantin sebelumnya yang sudah pernah menggunakan jasa ini, dan kami memutuskan untuk ikut food tester. Waktu itu lokasinya di daerah
Condet. Lalu di sana kita bertemu dengan marketingnya, mereka menjelaskan apa yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan WO mereka, dan mereka memberikan banyak benefit, Kak. Nah, setelah itu kita melakukan pembayaran dikarenakan mereka mengiming-imingi kita benefit. Jadi melakukan pembayaran sekitar 50% dari keseluruhan biaya, lalu setelah itu pembayaran dilakukan bertahap setelahnya. Benefitnya seperti apa? Mungkin Mas boleh cerita. Kalau benefitnya kemarin yang pada saat awal dikasih itu, mereka memberikan kayak upgrade kayak musik jadi akustik yang tadinya cuma organ doang, terus penambahan stall-stall, dekorasi, dan juga ada prewed. Oke. Artinya sudah ada berapa kerugian dan juga bagaimana tuntutannya ke pihak kepolisian, harapannya seperti apa? Untuk saat ini kerugian kami berkisar 114 juta, Kak. Dan untuk harapan kami akan dikembalikan 100% uang kami, dan terduga pelaku mendapatkan ganjarannya setimpal, Kak. Terima kasih banyak atas informasinya, kami turut prihatin dan tentunya berharap bahwa ini cepat selesai. Terima kasih banyak Mbak Tirza dan juga Mas Fikri. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengar langsung bagaimana penjelasan dari korban, yang mana memang kerugian dari seluruh korban ini kalau diestimasi sebanyak 16 miliar rupiah dengan perbedaan jumlah pembayaran dari setiap korban. Dan mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Memang karena sampai saat ini dari pihak Polres maupun Polda masih belum mendapatkan konfirmasi apapun terkait kasus dugaan penipuan, dan nantinya kami akan terus update terkait kasus penipuan dari wedding organizer by Ayu Puspita. Demikian Fatimah. Baik, terima kasih Hafsa informasi dan selamat kembali bertugas.